Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Iza Maulana MH dari Pembangunan Wilayah Angkatan 2017. Perkenalkan saya sebagai perwakilan dari kelompok studi Lingkar 10 yang mana beranggotakan 10 mahasiswa yang akan melaksanakan serial bincang-bincang ngobrol ringan terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan kurang lebih hingga skripsi kita ini bisa terselesaikan begitu. Nah, dengan adanya beberapa orang, 10 orang ini dengan serial-serial ini memungkinkan juga kita juga mewadahi untuk mahasiswa-mahasiswa di Pemohonan Wilayah Universitas Gadjah Mada angkatan 2017 yang mungkin hendak atau berminat juga untuk melakukan webinar seperti ini, yang mana kita juga bisa mewadahi di mana misalkan teman-teman PW 17 khususnya ingin menjadi pembicara, kami juga siap untuk mewadahi terkait penelitian yang akan dilakukan. Kemudian nanti juga selanjutnya akan dibahas dan diarahkan oleh Bapak Lutfi Muta'ali selaku DPS dari kelompok studi Lingkar 10. Untuk acara nanti akan dilakukan ngobrol dengan santai terkait dengan penelitian yang ada, mulai dari bagaimana gambarannya, kemudian apa sih kontribusi-kontribusi yang mungkin bisa dihasilkan dari penelitian itu. Dan dengan penelitian ini diharapkan juga bisa berkontribusi untuk masyarakat-masyarakat atau untuk negara pada khususnya di Indonesia. Nah, untuk membuka ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Acara selanjutnya akan langsung dimoderatori oleh Bapak Dr. Lutfi Muta'ali selaku pembimbing dari kelompok studi Lingkar 10. Silakan Bapak Lutfi Muta'ali. Oke, terima kasih Mas Iza selaku wakil dari kelompok studi Lingkar 10. Ya. Teman-teman semuanya, mahasiswa dan semuanya saja yang bergabung pada channel ini, saya ucapkan salam sehat, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan bergembira sekali atas inisiatif dari teman-teman yang kebetulan 10 orang yang berada dalam bima untuk berinisiasi berkomunikasi lah intinya, karena riset itu ini buat teman-teman khususnya 2007 riset skripsi itu sebenarnya kata kuncinya adalah komunikasi. Semakin kita banyak menjalin komunikasi, apakah komunikasi itu dengan sesama maupun dengan khususnya dengan dosen pembimbing, maka insya Allah itu akan memperlancar acara kita. Topik ini menjadi menarik dan memang kebetulan judulnya atau topiknya itu saya yang usulkan ya, tentang Sumpah Pemuda, Sumpahnya Skripsi. Kebetulan kemarin ramai Bu Mega mempertanyakan apa kontribusi milenial ini sebenarnya apa kok dimanja sekali oleh Pak Jokowi. Nah dari situlah kepikiran ya sudah kalau gitu kita kontribusi kita sekarang kita sedang mengerjakan skripsi ya, semoga skripsi ini nanti bisa memberikan manfaat buat daerah kita dan juga buat negara, juga masyarakat dan lain sebagainya. Nah ini sekaligus untuk memberikan jawaban tentang pertanyaan tentang kontribusi kita. Mas Iza, apakah bisa ditayangkan ya misalnya yang teman-teman yang akan presentasi atau satu-satu begitu yang ditayangkan di layar itu bisa digonta-ganti begitu ya, mungkin pada saat saya bicara mungkin tampilannya bisa saya, mungkin nanti ganti kalau yang saya tanya siapa begitu. Kalau misalnya bisa tayangannya bisa diganti-ganti atau bagaimana, itu akan sangat bagus sekali.
Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan memperbincangkan 5 teman-teman kita yang sedang menulis skripsi, tetapi satu teman kita yaitu Riva sedang mengalami duka karena ayahnya meninggal dunia kemarin. Kita doakan semoga husnul khotimah beliau, dan hari ini belum bisa bergabung dengan kita, sehingga malam hari ini kita akan ada 4 orang. Ya, yang pertama adalah Mbak Devi, kemudian Mbak Wardah, kemudian Mas Iza, dan Biru Gempur. Nah, saya lihat di daftar hadir ini semuanya sudah ada di channel ini, dan saya kira kita bisa segera mulai. Kita bincang-bincang santai saja pada malam hari ini. Juga saya kira tadi ada catatan dari ketua atau anggota dari kelompok studi Lingkar 10, ya, di mana nanti kalau kita coba jadwalkan Sabtu Minggu, kalau ada teman-teman di luar dari ini, khususnya angkatan 2017 ingin melakukan hal yang sama di sini, saya kira nanti juga bisa kita fasilitasi untuk coba kita arahkan. Nah, ada 4 orang yang tadi, mungkin kita akan mulai bincang-bincang santai ini, mungkin bisa beriringan atau loncat-loncat, saya nggak tahu, tapi ini akan saya mulai terlebih dahulu nanti dari Mbak Devi, kemudian Mbak Wardah, kemudian Mas Iza, kemudian Biru Gempur. Ya, itu urutannya. Nanti juga buat teman-teman kita berikan waktu untuk juga bertanya. Ini bertanya dari teman-teman yang ada di sini. Ini latihan ya. Kalau misalnya besok rencananya akhir November atau tengah November kita yang Kompre ini mau menyelenggarakan Kompre bareng gitu, saya kira ini latihan yang baik. Nah, teman-teman semua, yang pertama itu ada Mbak Devi. Mbak Devi, hadir, bisa bertanya. Selamat malam Pak Lutfi, apakah suara saya bisa didengar? Oke, suaranya bisa didengar Mbak Devi. Ya. Mbak Devi, siap ya? Insya Allah Mbak Devi ini, oke, kayak ujian aja kita nanya siap apa enggak ya. Tapi nggak usah deg-degan gitu ya. Santai saja ini. Namanya Mbak Devi Kurniawati. Ya, itu dia akan meneliti, topiknya adalah implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Mbak Devi dari Sleman ya? Iya Pak, saya asli Sleman. Daerah mana itu aslinya? Daerahnya Gedean Pak, Sleman Barat. Oke, daerah Sleman Barat ya Mbak Devi, sehingga saya Iya. kira ini menarik terkait ekspansi perubahan penggunaan lahan di Sleman Barat. Mungkin Mbak Devi Betul, sudah Pak. mengerti. Tapi ini sebenarnya ada apa ini Mbak Devi? Ada apa ini sebenarnya di Sleman ini kok Mbak Devi merasa bahwa topik ini menjadi penting? Ya baik Pak, izin menjawab, apakah boleh saya share screen Pak? Oh boleh, tapi jangan lama-lama ya, karena ini bincang-bincang santai saja. Kalau Ya, boleh Pak. dijawab, langsung dijawab aja. Oh ya, mungkin langsung saya jawab saja Pak biar cepat mungkin. Jadi alasan saya mengambil topik skripsi implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna mengendalikan alih guna lahan pertanian di Kabupaten Sleman ini karena keresahan yang timbul akibat tingginya alih guna lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Tingginya alih guna lahan pertanian di Kabupaten Sleman ini juga didukung dari data BPS, di mana yang saya baca itu dari tahun 2015 sampai 2018 itu terus terjadi penurunan penggunaan lahan sawah, Pak. Seperti itu. Dari yang tadinya
24.719 hektar pada tahun 2015, terus menurun menjadi 24.549 hektar di tahun 2018, seperti itu Pak. Sedangkan terus menurunnya lahan sawah ini itu tentu akan dibarengi juga dengan menurunnya produktivitas pangan di Kabupaten Sleman. Sedangkan seperti yang kita tahu, sawah sendiri itu menghasilkan sawah itu merupakan salah satu sektor pertanian yang menghasilkan makanan pokok kita, yaitu nasi dan padi, seperti itu. Selain itu juga jumlah tenaga kerja di sektor pertanian itu di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Sleman itu tertinggi dibanding lapangan pekerjaan lain, seperti itu Pak. Tampaknya menarik lalu, menarik ya. Ya. Menarik. Tapi apakah pemerintah Sleman sendiri merasa resah begitu ya Mbak terkait dengan perubahan ini? Karena bagaimanapun Sleman ini kan pinggiran kota juga. Apakah ada keresahan-keresahan begitu? Bagaimana respon pemerintah Kabupaten Sleman terkait dengan banyaknya lahan pertanian yang berubah fungsi? Ya. Baik Pak, saat saya membaca di RKPD Kabupaten Sleman tahun 2020, salah satu konsentrasi pemerintah Kabupaten Sleman itu adalah mengendalikan alih guna lahan pertanian. Salah satunya itu dengan mulai merencanakan terkait kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri Pak. Karena di Kabupaten Sleman ini belum ada perda yang khusus mengatur tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, seperti itu Pak Lutfi. Nah, apa Mbak Devi itu ada ancang-ancang begitu ya, misalnya hasil penelitiannya ini untuk ke sana, lari ke arah mungkin bisa menghasilkan apa kaitannya dengan perda? Gimana Pak Lutfi, bisa diulangi, mohon maaf? Ya, kan tadi menyebut-nyebut bahwa di Sleman itu belum ada perda yang terkait dengan pengaturan itu. Kira-kira hasil atau kontribusi penelitian Mbak Devi ini punya kontribusi nggak buat pemerintah Sleman? Ya, jadi harapan saya setelah dilakukannya penelitian ini, saya dapat mengetahui hambatan apa yang dialami pemerintah saat merencanakan perda tentang LP2B ini Pak. Lalu selanjutnya bisa memberi saran kepada pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar bisa secepatnya melaksanakan atau menyusun perda terkait LP2B sendiri Pak. Seperti itu. Oke, ini kan Mbak Devi seperti yang lain-lain kan mau meneliti ya, mau meneliti. Nah, kira-kira langkah-langkah dalam penelitiannya seperti apa? Bisa digambarkan, tadi katanya mau menampilkan tayangan gitu, tapi jangan banyak-banyak ya. Silakan Mbak Devi. Baik Pak, sebentar izin share screen. Ya, sambil menunggu share screen-nya teman-teman, ini mungkin ada teman-teman yang memiliki topik yang serupa tentang tingginya alih fungsi lahan pertanian, sehingga pemerintah pusat itu punya kebijakan tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Intinya lahan-lahan pertanian yang sawah khususnya itu akan diproteksi ya, dan ini nggak boleh banyak-banyak ini wawancara ini belum ujian ini ya. Jadi saya minta yang benar kayak gimana. Ini sekali lagi jangan banyak, mau saya apa langkah-langkah secara teknis kan bisa dijelaskan. Ya, kalau untuk ini Pak, metodenya itu saya menggunakan tadi metode wawancara mendalam kepada dinas atau badan terkait serta kelompok tani yang wilayahnya itu direncanakan akan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan Pak, seperti itu. Dinas atau badan yang saya pilih ini saya peroleh dari kajian literatur yang sudah saya lakukan juga terhadap penelitian sebelumnya terkait implementasi kebijakan LP2B ini. Wawancara dilakukan kepada 4 badan atau dinas terkait, yang keempat dinas atau badan terkait ini
berkenaan dengan perencanaan LP2B di Kabupaten Sleman sendiri, Pak. Seperti itu. Jadi ini betul-betul nanti metodenya kualitatif ya, kualitatif dengan mengedepankan interview ya atas lembaga dan juga kelompok tani begitu ya. Sehingga kalau ini memang pendekatannya kualitatif, tolong kamu pelajari secara sungguh-sungguh terkait dengan pendekatan tersebut, termasuk merancang daftar isian bagaimana kita melakukan indep itu bisa Anda lakukan ya. Saya kira ini penting untuk Anda perhatikan. Saya kira cukup bagus dan menarik, silakan dipertahankan Mbak Devi ya, ditulis yang bagus khususnya di bagian metode ya, metode yang pakai kualitatif ini nanti seperti apa, cara penulisan dan lain sebagainya ya. Jadi biasanya saya tidak terlalu menanyakan banyak kalau penelitiannya itu kualitatif, karena itu sangat penelitian kualitatif itu akan berkembang nanti di lapangan. Oke, saya kira itu dari Mbak Devi ya. Silakan stop share dan nanti akan digantikan oleh teman yang lain. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman silakan ya, teman-teman semuanya yang ada di sini boleh memberikan catatan-catatan atau pertanyaan kepada masing-masing narasumber ini. Nah, kita posisikan sebagai narasumber. Yang kedua ini kita dari Sleman kita coba ke arah barat ya, ke arah barat kita ke Kebumen ya, ke Kebumen Jawa Tengah. Jadi Kebumen itu Jawa Tengah bagian selatan ya, bagian selatan, jadi dari Jogja kemudian Purworejo, setelah itu Kebumen. Nah, di Kebumen ini ada Mbak Wardah ya. Mbak Wardah bisa dengar suara saya? Iya Pak, bisa Pak. Apakah suara saya terdengar? Oke, suara terdengar. Mbak Wardah posisi di mana ini? Saya di rumah Pak, di kampung halaman di Kebumen. Rumahnya di mana itu? Di Taman Winangun Pak. Oh, Taman Winangun ya. Taman Winangun itu masuk kota ya? Masuk kota. Iya, masih masuk kecamatan Kebumen. Oke. Nah, di Mbak Wardah ini kita loncat yang kalau tadi itu adalah penelitian yang basisnya adalah data primer dan pendekatan kualitatif. Nah, sekarang kita loncat ke Kebumen ini. Mbak Wardah ini judulnya sementara ini itu adalah ingin menganalisa tentang tingkat perkembangan wilayah dan pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Kebumen. Jadi ada dua topik yang akan coba dianalisa oleh Mbak Wardah, yaitu tentang tingkat perkembangan wilayah dan pusat pertumbuhan baru. Nah, ini menarik ini kalau kita kaitkan di Kebumen. Mbak Wardah, ada apanya yang menarik ini? Jadi ada fenomena apa di Kebumen ini sehingga kok Mbak Wardah meneliti topik ini? Coba kita ini yang, kalau saya sih orang bukan orang Kebumen tapi paham Kebumen. Karena istri saya dari Kebumen. Tapi mungkin beberapa teman-teman yang ada di sini nggak ngerti itu Kebumen kayak gimana, sehingga topik seperti ini menjadi menarik. Silakan diceritakan. Pertama izin menyampaikan ya terkait dengan kondisi di Kebumen, karena memang banyak sekali fenomena menarik gitu di Kabupaten Kebumen sendiri. Seperti yang disampaikan Pak Lutfi, memang Kebumen kan berada di Jawa Tengah bagian selatan, kemudian secara geografis juga dia punya potensi yang banyak gitu ya teman-teman. Dari wilayahnya sendiri, kemudian Kebumen itu terbagi menjadi 3 zona gitu, utara, tengah, juga selatan. Kemudian juga dari sisi ini ya, kita lihat dari pertumbuhan wilayahnya, Kebumen ini juga cukup unik gitu, karena dalam satu kabupaten, kalau misalkan
biasanya suatu wilayah atau kabupaten kota atau mungkin provinsi itu ada satu mungkin ya kayak pusat atau menjadi wilayah pusat pertumbuhannya, sedangkan Kebumen ini ada dua gitu. Di bagian barat ada Kecamatan Gombong, kemudian di bagian timur ada Kecamatan Kebumen sendiri. Nah, ini menjadi suatu yang menarik ya untuk diteliti gitu. Kok bisa ada dua pusat pertumbuhan di dalam satu kabupaten? Kemudian saya juga tertarik gitu bagaimana kemudian kondisi perkembangan wilayahnya di wilayah-wilayah lain, apakah hanya berada di sekitar pusat itu saja atau berada di koridor ini ya jalan utama di Kabupaten Kebumen, seperti itu Pak. Makanya tertarik, apalagi kan merupakan daerah asal saya gitu, dekat sekali fenomenanya dengan saya. Mungkin itu Pak, sedikit kalau terkait dengan Kebumen. ya kebetulan saya juga sering lewat situ ya, jadi di Kebumen itu di utara itu zonanya bukit-bukit ya, perbukitan, kemudian di zona tengah itu ada dataran, itu yang di koridor Jogja Cilacap itu ya, yang itu yang dua yang tadi Anda sebutkan kan dua, itu kan menjadi dua pusat ya, ada dua pusat seperti di Gombong di bagian barat dan juga kota Kebumen. Itu kan kalau kita lihat, kita ikut jalan gitu kan kecenderungannya itu menyatu begitu ya, menyatu. Terus kemudian di bagian yang selatan itu ada pesisir pantai. Nah, ini yang memang betul tadi itu menarik. Tapi kira-kira gimana ya antara utara, zona utara, tengah, selatan ini mau jadi sebagai basis di dalam analisa apa tidak? Kalau saya gitu proyeksinya seperti itu Pak, karena melihat mungkin saat ini masih di tengah ya, ada Gombong, ada kemudian Kebumen, tapi melihat fenomena kekinian gitu ya, terutama masifnya pembangunan dan program-program pemerintah di bagian selatan misalnya, kemudian di JTS, kemudian juga ada sektor-sektor pembangkit gitu seperti pariwisata di Kebumen itu bagian selatan mulai dibuka objek-objek wisata pantai, pun juga di sebelah utara sebenarnya juga mulai dibangun objek-objek wisata Pak. Jadi ini semakin menarik untuk dianalisis gitu kan, apakah kemudian juga ada kemungkinan besar gitu wilayah-wilayah tersebut, terutama bagian utara ya yang didominasi oleh pegunungan itu mungkin bisa menjadi pusat pertumbuhan baru. Kurang lebih seperti itu Pak. Pernah ke utara Mbak Marja, ke Alian dan apa ya? Ke daerah Karangkambung. Ya, Alian sampai ke sana, potensinya apa ya daerah utara? Kalau di sana itu lebih ke arah perkebunan sih Pak. Beberapa itu saya lihat ke perkebunan, kemudian juga karena di sana juga ada wisata seperti yang sudah terkenal ya Pak, terkait dengan wisata geologi. Di sana banyak sekali gitu. Dan juga tidak dengan kemudian Tes, masih bisa gabung? Masih, Mbak Pak. Wardah? Oh ya, soalnya ini saya nggak tahu lag-nya ini di mana, di saya Pak, di Mbak Wardah. Ini, Wah, kan sekarang ini ya terkait dengan topik penelitian Anda tadi itu, kira-kira kan sekarang lagi pilkada itu di Kebumen. Kamu melihat topikmu itu jadi perhatian nggak ya oleh para calon? Kalau sebenarnya saya belum melihat ini Pak dari sisi visi misi masing-masing calon. Tapi kalau melihat perkembangan akhir-akhir ini gitu, sepertinya mulai konsen karena memang akhir-akhir ini memang mulai mengembangkan di wilayah-wilayah lain, tidak hanya di pusat yang ada saat ini di tengah, tapi di bagian utara dan selatan juga mulai dikembangkan Pak. Oke, jadi harapannya nanti dengan terpilihnya beberapa pusat-pusat pedesaan ya khususnya itu nanti. Ini yang dianalisa desa atau apa Mbak? Oh ya, unit analisa desa Pak. Dan di Kebumen ada 11 kelurahan dan 449 desa. Jadi totalnya 460 kelurahan desa. Berani ya 400-an desa ya? Iya. Oke. Iya Pak, iya Pak.
harus 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 optimis gitu ya. Ini gimana caranya tadi? Kalau mungkin saya juga tanya ke Mbak Devi tadi, caranya kamu penelitian seperti ini itu seperti apa? Coba diceritakan secara singkatnya kayak gimana? Sekalian saya screen mungkin ya Pak. Silakan, jangan banyak-banyak ya. Apakah sudah terlihat Pak screen-nya? Belum. Ya, gimana itu? Iya Pak. Ya, ini kurang lebih penelitian saya seperti ini ya Pak, di mana memang menggunakan konsep pembangunan wilayah dengan tingkat perkembangan wilayah. Saya memang menggunakan data sekunder dengan analisis deskriptif kuantitatif gitu. Untuk tingkat perkembangan wilayah, jadi menggunakan indeks banget desa mandiri dengan indeks tanah, ekonomi dan lingkungan serta data pendukung klasifikasi desa mandiri dari Kemendesa. Nah, ini menggunakan scoring masing-masing rincian dari indikator IKS, IKD, IKE dan IKL. Kemudian juga ada klasifikasi tingkat perkembangan wilayah. Kemudian untuk pusat pertumbuhan barunya menggunakan data-data nanti didukung dari data BPS, potensi desa, data kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sarana prasarana dengan tekniknya skalagram dan indeks sentralitas, Pak. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Terus setelah itu diapakan? Iya, nanti dari sini akan terlihat gitu hasilnya dari yang tingkat perkembangan wilayah itu ada tabel gitu tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Kebumen, dan kemudian akan saya sedangkan juga untuk yang pusat pertumbuhan baru gitu ada tabel hasil skalogram dan perhitungan indeks sentralitas. Dan dari kedua aspek ini akan saya analisis lagi terkait dengan hubungannya antara tingkat perkembangan wilayah dengan pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Kebumen. Apakah kemudian wilayah yang dengan tingkat perkembangan wilayahnya tergolong tinggi itu berpotensi untuk menjadi pusat pertumbuhan. Itu, Pak. Oke, berarti nanti kira-kira yang akan dipilih sebagai desa pusat pertumbuhan baru itu desanya yang tingkat perkembangan wilayahnya maju, terus kemudian indeks sentralitas skalogramnya tinggi, begitu ya kira-kira ya? Iya Pak, ya. Oke, kalau gitu udah ada gambaran yang cukup ya. Tujuan pertama tingkat perkembangan wilayah, tujuan keduanya pusat pertumbuhan, dijadikan satu menjadi analisis kaitan antara dua topik ini, terus kemudian kita memilih mana desa yang nanti akan jadi pusat pertumbuhan baru, yaitu desa yang tingkat perkembangan wilayahnya tinggi, nilai sentralitas dan skalogramnya tinggi. Gitu ya Mbak Wardah ya? Iya Pak. Oke, kalau begitu silakan ini karena memakai data sekunder ya, saya kira kalau data sekunder datanya juga sudah mulai dikumpulkan dari sekarang, sudah mulai bisa diinput ya di sela-sela kuliah nanti. Saya kira Anda sudah mulai bisa mengumpulkan data. Oke, saya kira gambarannya apa yang akan dilakukan. Permisi Pak Lutfi, sepertinya tidak ada suaranya ya Pak? Oke Pak.
Cek, cek. Mohon maaf Pak Lutfi, sepertinya suaranya tidak terdengar. Masih ke mute, Pak. Tidak ada suaranya, Pak. Cek, Pak Lutfi. Tes. Nah, Udah masuk, Mas? masuk, Pak. Oke, tadi saya keluar terus masuk lagi ya. Soalnya ada masalah ya kayaknya, nggak tahu kenapa. Oke ya, saya ulang kembali. Ini dari Mbak Wardah, kita masih di Kebumen. Kita geser ke Mas Iza Maulana MH ya. Mas Iza ini juga asalnya dari Kebumen dan akan meneliti di Kebumen juga ya. Ini sekali lagi ini menunjukkan concern para mahasiswa terhadap daerahnya masing-masing. Tapi beda dengan Mbak Wardah tadi yang kelihatannya akan melakukan analisis makro di seluruh Kabupaten Kebumen. Nah ini dia Mas Iza ini spesifik ya. Spesifik topiknya itu adalah model penyelesaian konflik agraria urut sewu di desa Setrojenar Kabupaten Kebumen. Seingat saya ini baru pertama kali ada mahasiswa PW meneliti konflik agraria. Saya kira nilai plus ya, nilai plus itu karena belum diteliti orang. Kalau sudah diteliti itu biasanya ya kita hafal ya. Tapi ini belum pernah, minimal kalau orang meneliti tentang konflik agraria ini banyak sekali, tapi di prodi kita di pembangunan wilayah seingat saya ini baru ada ini ya. Makanya sesuatu yang baru itu biasanya terutama sulit-sulitnya itu konfirmasi literatur, kemudian perbandingan dengan teman-temannya nggak ada ya. Nah, ini yang menarik. Jadi tentu kalau kita meneliti konflik agraria urut sewu ini, tentu nanti desainnya akan menggunakan pendekatan yang hampir sama nanti dengan Mbak Devi tadi ini. Jadi yang kebetulan yang dalam bimbingan saya itu ada yang datanya macam-macam, ada yang data sekunder, ada data primer, ada in-depth, ada kualitatif dan seterusnya. Mas Iza, mungkin bisa diceritakan dulu ya, karena kita kan nggak tahu nih. Kalau dulu saya tahunya baca di koran itu ada tembak-tembakan gitu ya, antara tentara dengan petani di selatan Kebumen ini. Nah ini menarik ini
Nah, silakan bisa diceritakan dulu sebenarnya sejarahnya itu seperti apa supaya kita ini paham gitu ya. Silakan bisa. Baik, terima kasih Pak. Apakah suara saya terdengar? Oke, akan saya ceritakan terlebih dahulu terkait konflik yang terjadi di Kabupaten Kebumen. Ini tepatnya itu di pesisir pantai selatan yang ada di Kebumen. Nah, itu sebenarnya jika dirunut mulai dari selatan bagian yang paling timur hingga kurang lebih ke barat sampai ke sungai yang ada di perbatasan Ayam Putih, itu merupakan kawasan Urut Sewu, dan dari dulu ada klaim-klaim yang dari TNI AD itu adalah bekas dari Kenil atau Belanda. Nah, tetapi peta-peta itu dan beberapa berkas terkait pembuktiannya itu baru muncul justru di akhir-akhir 2019 hingga menjelang 2020, sehingga ada ketidaksepahaman klaim yang nggak nyambung antara TNI dengan peta yang baru dikeluarkan, sementara konflik ini pun sudah muncul dari tahun 2010 awal, karena ada pihak TNI yang menyerang masyarakat, memukuli, tapi tidak sampai ke sesuatu yang kasar sekali sih, tapi lebih cenderung ke pemukulan terhadap masyarakat, dan juga ada masalah terkait klaim-klaim tanah yang ada di Urut Sewu itu. Dan saya sangat tertarik kenapa saya mengambil di Desa Sodro Jenar. Itu karena di desa ini tuh basis dari izin keluar dari latihan militer yang ada. Jadi latihan militer itu akan dikeluarkan izinnya dari Dislitbang TNI AD di situ, di mana di situ juga ada Koramil TNI AD yang komandonya itu di Kodim. Kodim itu nanti komando lebih tingginya lagi itu di Kodam. Kodamnya itu bertempat di Semarang. Nah, itu memiliki klaim sendiri untuk batas-batas yang diklaim itu adalah tanah milik TNI dengan menggunakan peta yang ada di tahun 2019 hingga 2020 ini baru keluar. Nah, itu petanya kurang lebih mengklaim hampir 500 meter dari bibir pantai. Nah, itu ternyata ada klaim juga dari masyarakat yang mereka punya bukti sertifikat dan juga memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang ada di situ. Jadi menimbulkan konflik di mana sebenarnya itu hak saya di sini, tetapi kenapa diklaim itu adalah daerah latihan militer. Oke, boleh minta tolong untuk Mbak Devi, mungkin share screen. Saya ada satu tampilan saja Pak, kemungkinan yang mungkin bisa mengantarkan beberapa hal yang mengapa ini bisa terjadi di desa ini seperti itu. Ibaratnya ini seperti overlay gitu ya. Ya, overlay Pak. Antara satu petanya TNI, satunya peta dari masyarakat gitu ya. Iya. Ini saya kira contoh yang baik. Silakan ya sambil di share prosesnya. Ini intinya tampaknya ada overlay peta yang beda antara versi TNI yang mengklaim itu sebagai zona wewenangnya, satu sisi ada satu masyarakat yang mengklaim dia juga itu milik dia. Tapi yang di masyarakat itu hak milik atau hak apa? Hak milik Pak. Oh, hak milik juga ya? Iya Pak, Nah, itu ya. sebentar. Oke, mungkin bisa dibesarkan. Oke Dev, mohon izin ini untuk Devi ya Pak yang share screen. Oh ya. Nah, ini terkait yang tadi dengan adanya tren yang masih banyak terkait konflik. Sebentar untuk Oke, nah ini kan beberapa hal terkait konflik ini itu
sudah berkepanjangan dengan mulai izin. Sebenarnya ada kesalahpahaman juga di tahun 1980-an itu, pemerintah desa yang di situ kenapa bisa sampai akhirnya mengeluarkan izin untuk latihan militer di situ, dan ketika sudah muncul izin itu justru muncul klaim-klaim terkait daerah pertahanan dan keamanan. Nah, dari mana saya bisa melihat ini? Itu selain dari peta konflik atau peta yang sudah diklaim oleh TNI tadi, ternyata di rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kebumen yang 2012 itu baru dipublikasi, itu ada daerah pertahanan dan keamanan, yang mana secara tidak langsung pemerintah pun sudah menyetujui terkait klaim itu adalah milik zona untuk pertahanan dan keamanan, dan itu masuk di dalam pola ruang di RT RW Kabupaten Kebumen. Nah, jauh lebih dari itu, di PP 68 tahun 2014 juga dapat dilihat bahwa daerah latihan atau rahlat untuk TNI AD itu juga ada di Kebumen, dan tempatnya sama persis di lokasi yang akan saya tinjau ini. Seperti itu Pak gambaran umumnya. Oke, ini rada sensitif ini ya penelitian ini. Apakah Iza sudah memikirkan dalam-dalam ya terkait dengan proses ini? Kalau untuk itu sudah saya pikirkan Pak. Kebetulan juga sudah sempat beberapa waktu lalu itu mengunjungi ke sana dan bertemu dengan masyarakat yang ada di sana. Jadi dengan kepala desa saling bertukar informasi dan mendapatkan nanti izin untuk melakukan penelitian ini dengan dipertemukan langsung dengan orang-orang yang mempunyai tanah tersebut. Dan kemudian ketika saya ke Koramil pun ada keterbukaan dari mereka untuk nggak apa-apa Mas, ini diteliti saja seperti itu, karena memang ada kebingungan dan di sini tuh masih lama untuk penyelesaiannya. Itu kalau dari Koramilnya sendiri. Begitu. Oke, ya. Asalkan ini ya, apakah asalkan sudah dipikir benar dan memang ada respon yang positif, ya semoga ini benar adanya. Nanti kalau ke lapangan respon masyarakat, respon pemerintah desa, dan juga tentu respon militernya itu baik ya, kita harapkan seperti itu, sehingga penelitiannya ini akan berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita inginkan. Oke, saya kira terima kasih, cukup Mas Riza. Poin-poinnya sudah bisa kita lihat. Dan karena ini tentunya itu yang nanti akan Anda siapkan dan akan kita bahas tentu lebih detail kalau pas nanti kita kompre ya. Tapi ini silakan dilanjutkan dan topiknya menarik. Dan ini karena ini baru pertama kali ini ada orang meneliti konflik agraria di PW khususnya. Nah, ini harus lebih tekun lagi di dalam mendalami persoalan. Saya kira itu, dan kita yang terakhir kita akan loncat ya. Masih ada satu teman lagi yang akan kami beri kesempatan ya, yaitu Mas Gempur ya, Gempur Hiro Gempur, bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Hah? Bisa Pak. Oke, sudah bisa ya. Posisi di mana ini? Saya di Pogung Pak, di Sleman. Oke, di Pogung berarti aman ya. Ya, Mas Gempur ini termasuk ini pada teman-teman juga ya. Saya kira kalau awalnya ini kemarin nggak ini ya judulnya apa Mas Gempur? Awal-awal. Yang awal itu pengaruh gerbang tol Kota Baru terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, Pak. Oh ya, ini buat teman-teman semuanya juga yang ada di sini ya. Awalnya Mas Gempur itu meneliti di Provinsi Lampung sana, di daerahnya. Ya, Pak. Benar, Pak. Daerahnya. Terus dengan mempertimbangkan kondisi COVID dan lain sebagainya, ini bisa ganti gitu ya. Nanti kalau buat teman-teman juga yang
ada kendala terkait dengan apa ya? Ini kan kita belum sampai ke macam-macam ya, masih proposal, sehingga masih fleksibel. Carilah topik-topik yang memang nyaman untuk kita lakukan di masa pandemi COVID ini. Nah, Mas Hiro Gembor ini awalnya meneliti tentang gerbang tol di Lampung sana, dengan berbagai macam pertimbangan, kita diskusi-diskusi, akhirnya dia akan meneliti hanya di seputaran kosnya. Ya, yaitu akan meneliti tentang bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini terhadap pendapatan pedagang kaki lima penjual makanan di sekitar UGM. Jadi spesifik sekali. Kalau dampak saya kira berdampak. Udah jelas berdampak, tapi masalahnya ya, menariknya itu sebenarnya ya, siapa yang berdampak, bagaimana dampaknya, dan seterusnya. Ini apa Mas Hiro? Yang menarik apa ini dari topik yang Anda pilih ini, apa ini yang menarik? Kok akhirnya ganti ini gitu? Silakan. Seperti yang kita tahu Pak, pada saat ini pandemi COVID-19 sudah hampir menjangkit seluruh negara yang ada di dunia. Saat ini total sudah 45 juta kasus positif COVID-19 di dunia. Di Indonesia sendiri total sudah sekitar 4 juta kasus positif. Nah, untuk di daerah istimewa Yogyakarta, terakhir saya cek itu sekitar 3.800 kasus. Pandemi ini menyebabkan kemarin tuh ya sekolah, kampus, dan kegiatan diliburkan. Nah, dari diliburkan itu mahasiswa kebanyakan pulang ke daerahnya masing-masing. Termasuk saya juga. Mobilisasi mahasiswa itu menyebabkan pedagang kaki lima yang ada di sekitar Universitas Gadjah Mada itu kehilangan target pasarnya. Selain itu dipengaruhi juga oleh kebijakan sekarang yang berupa penerapan stay at home atau untuk di rumah, dan selain itu ada juga kebijakan pembatasan sosial. Kedua kebijakan itu juga menjadi hal yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima. Ya, mungkin menurut saya itu Pak yang menarik dari penelitian ini. Jadi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima akibat berkurangnya konsumen. Sudah coba-coba untuk apa ya, wawancara ringan gitu nggak dengan PKL? Kalau itu sudah Pak, kemarin sambil makan Pak, saya tanya-tanya juga. Ya, kalau dari PKL itu memang mereka merasanya berdampak Pak ke pendapatan itu. Paling berdampak saat kemarin awal-awal diliburkan Pak. Kalau tidak salah bulan April sampai beberapa bulan selanjutnya itu kan diliburkan. Terus di Jogja juga kebanyakan ada yang menerapkan lockdown mandiri. Kalau mereka menganggapnya dari diliburkan dan lockdown mandiri itu sangat berdampak sekali terhadap kondisi yang terjadi di sekitar UGM. Nah, kalau seperti itu tolong dicatat ya Mas Gembor ya, tentang nanti itu arah atau penelitian itu juga memperhatikan segmen waktu gitu loh ya. Jadi kalau nanya pada PKL-nya itu mesti ada gradasi dari waktu awal PSBB, terus kemudian sekarang mulai longgar ya. Itu perlu. Jadi artinya fluktuasi itu menjadi penting Anda perhatikan. Ini Mas Gembor, kalau seperti itu nanti bayangan Anda cara melakukannya seperti apa ya? Ya kayak kalau penelitian metodenya lah seperti apa coba? Kalau ada yang ditampilkan? Oke, ada yang ditampilkan? Akan saya coba tampilkan Pak. Ya, coba kayak gimana? Ini buat teman-teman semua ini, saya juga kepada 10 anak ini saya baru ketemu
dua orang ya, dua orang secara langsung, yang 8-nya baru online-onlinean saja. Silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Belum. Belum. Apakah sudah terlihat Pak Lutfi? Sedang proses. Oke, sudah terlihat. Coba jelasin gimana. Kalau untuk metodenya, karena memperhatikan kondisi sekarang, itu kemungkinan pengambilan datanya itu tidak dilakukan secara wawancara langsung, Pak. Kemungkinan akan dilakukan dengan menggunakan Google Form, karena seperti yang kita tahu sekarang ini kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19. Karena memperhatikan aspek kesehatan, maka akan digunakan Google Form, Pak. Pengambilan data dilakukan tidak menggunakan sampel, karena setelah saya coba hitung itu masih memenuhi untuk melakukan survei populasi, walaupun sudah memperhatikan aspek waktu. Sensus itu namanya. Ya Pak, sensus. Dan untuk teknik analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui dampak COVID terhadap pendapatan menggunakan paired sample t-test atau dependent sample t-test. Kemudian untuk menjawab tujuan ketiga menggunakan livelihood strategi. Untuk itu ada livelihood juga ya. Itu gambarannya seperti apa itu livelihood? Kenapa perlu ada livelihood? Gambarannya seperti apa? Ya Pak, karena COVID-19 ini menyebabkan perubahan kepada pedagang kaki lima. Oleh karena itu saya ingin mencari bagaimana strategi yang dilakukan pedagang kaki lima untuk menghadapi dampak COVID ini, Pak? Bagaimana untuk tetap bertahan di tengah COVID, Pak? Oke. Logis ya. Jadi bagus. Jadi pertama data ini PKL-nya kayak gimana, terus dampaknya seperti apa, terus strateginya bagaimana gitu ya? Ya, benar sekali, Pak. Oke, kalau gitu sudah mulai urut ya. Jadi tujuan-tujuannya urut dari satu, kemudian yang kedua dan yang ketiga. Menurut hasil analisa sementara itu ada berapa jumlah? Perkiraan karena ini kan nanti ada sensus ya. Itu kan ada PKL yang sifatnya malam, ada siang, itu nanti gimana? Itu rencananya akan saya sensus semua Pak, siang dan malam. Untuk estimasi populasi kemarin saya sempat menghitung kalau tidak salah di antara 55 sampai 60 Pak yang saya temui, saya sudah coba hitung. Oke, kalau itu bisa masuk semuanya itu. Sekarang kan juga PKL yang di belakangnya BNI itu kan sudah pindah itu di sebelahnya mana itu? Kesehatan itu. Iya Pak. Ya sudah mengelompok di situ terus. Sekali lagi ini berarti siang malam ya? Iya Pak. Oke, bagus kalau gitu. Siang malam termasuk nanti gini, kalau siang malam itu nanti termasuk bisa dibandingkan juga ya. Jadi apakah bisa sebelum sesudah, terus kemudian PKL malam, PKL siang itu yang paling terdampak yang bagian mana ya? Itu menarik sekali. Ya sudah, saya kira bagus lah, ini real ya, objeknya ada dan bisa dilakukan, urutannya juga sudah baik, terurut dengan rapi, sudah punya gambaran, semua mau diwawancarai, tekniknya pakai Google Form, gitu ya? Benar sekali Pak Lutfi. Ya, itu sudah coba di apa ya istilahnya, di survei atau tadi wawancara kalau sambil makan tuh punya handphone semua apa gimana gitu ya? Kira-kira Google Form. Kalau untuk handphone Google Form itu kebanyakan sudah memiliki, tapi ada beberapa juga yang masih belum memiliki Pak Lutfi. Kalau untuk yang bisa untuk Google Form, mungkin yang belum memiliki itu akan menggunakan survei langsung dengan memperhatikan keamanan saat survei Pak. Oh ya, ya enggak, sama aja nanti dengan Google Form tapi Anda dampingi gitu. Iya Pak. Jadi jangan ada dua metode yang sebenarnya enggak apa-apa juga, tapi kalau sudah Google Form itu input datanya menjadi lebih menyatu, langsung jadi satu. Oke, saya kira cukup bagus ya, perpindahannya juga cukup cepat dari
Lampung Selatan ke UGM saja, ya. Sudah mulai ada bayangan juga urutannya. Saya kira ini tadi pertanyaan saya belum dijawab itu, ya. Singkatannya MLKP itu apa? Oh, mohon maaf Pak Lutfi. MLKP itu Mahesa Lawung Krakatau Putra. Masya Allah. Itu memang namamu ya sepanjang itu? Iya Pak. Ijazah juga gitu? Kalau di ijazah itu disingkat Pak karena tidak cukup karakternya. Nah, yang tertulis lengkap itu di mana itu? Di akte kelahiran Pak. Jadi akte kelahirannya berbeda Pak. Tapi kalau di ijazahmu tulisannya apa? Di ijazah Hiro Gempur MLKP Pak. Oh, MLKP. Bisa diulang lagi MLKP? Mahesa Lawung Krakatau Putra. Oh, artinya apa itu Mas? Kalau artinya saya juga sempat menanyakan Pak, tapi saya juga lupa Pak karena cukup panjang. Pokoknya Putra Krakatau gitu ya. Oke. Ya, ini teman-teman semuanya, saya kira 4 penyaji ya, sudah menyampaikan gagasannya ya tentang penelitiannya yang saya kira juga menarik ya untuk disampaikan. Nah, ini kalau sekarang ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang hadir di sini, saya persilahkan saja untuk bisa ya saling sharing apa, mungkin juga sharing tentang topik skripsinya juga boleh, atau memberikan masukan-masukan bagi teman-teman yang ada di sini. Saya persilahkan. Lumayan nih, kita ada sampai dengan ini ada 19. Oke, ada teman-teman? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, ya saya ingin coba merangkum saja secara singkat. Yang pertama, yang ada 3 tipe ya, malah ini yang menarik. Tipe pertama itu penelitian kualitatif, itu dilakukan oleh Mbak Devi dan Mas Iza tadi itu, ya tentu dengan berbagai macam teknik analisa nanti dipelajari lebih detail lagi tentang objek-objeknya, tapi tadi sudah disebutkan beberapa objek yang akan menjadi tempat mendalami tentang isu-isu itu. Kalau Mbak Devi tadi ada lembaga-lembaga pemerintah dan juga kelompok-kelompok tani. Ya, meskipun jumlahnya ya, penelitian kualitatif tentu tidak terikat dengan jumlah sampel dan seterusnya, dia hanya mendasarkan pada kedalaman dan informasi yang bisa didapatkan. Nah, saya kira tadi dengan beberapa jumlah itu sudah cukup untuk bisa mendalami, tergantung nanti Mbak Devi nanti kekuatan dari pendalamannya seperti apa. Juga termasuk yang dilakukan oleh Iza juga saya bebaskan kalau penelitian kualitatif, tapi poin-poinnya saya kira tujuan itu menjadi guide. Ya, sekali lagi, tujuanmu itu menjadi guide-mu di dalam merumuskan poin-poin yang akan kamu dalami. Saya pernah menyampaikan di kelas, kalau Anda penelitian kualitatif, itu intinya harus rasa kepo-nya itu sangat tinggi. Ya. Harus mendalami terus, mengkaitkan satu dan lain hal. Ya. Jadi pertanyaan itu harus Anda rancang sebanyak mungkin. Jangan sampai mungkin 3-4 pertanyaan sudah selesai, misalnya. Nggak bisa ngomong lagi. Jadi harus didesain di rumah itu, aku akan tanya sebanyak mungkin. Sampai kamu bisa menjawab apa yang akan ada di dalam tujuan. Ya, termasuk yang Iza tadi juga siapa pihak mana yang akan diwawancara, yang akan diindep, itu harus sudah betul-betul disiapkan, termasuk apa-apa yang akan saya tanyakan. Nah, apa-apa yang Anda akan tanyakan, itu salah satu bekalnya itu adalah literatur review. Ya, literatur review. Anda baca tentang pengendalian, Anda baca tentang LP2B, itu didalami terus, catat semua informasinya yang nanti akan dikonfirmasi.
konflik itu apa, konflik agraria, masalah status dan lain sebagainya, ada tata ruang yang menarik, itu Anda dalami terus, ya, Anda dalami. Dan yang menarik tadi dari punya Isa, apakah nanti kita bisa nggak misalnya membuat semacam peta ilustratif ya, peta partisipatif, peta ilustratif tentang, kan biasanya kita sulit mendapatkan mapnya, misalnya versinya militer, versinya masyarakat itu akan sangat sulit. Misalnya apakah nanti Anda dengan background geografi misalnya menyajikan peta dasar itu misalnya, kemudian versi masyarakatnya itu kayak bagaimana, lokus-lokusnya itu menjadi penting selain dari pertanyaan-pertanyaan atau indep-indep gitu ya. Jadi Anda tolong juga siapkan yang basisnya map ya, yang basisnya map. Kemudian penelitian survei, ya survei tapi pakai populasi itu dilakukan oleh Hiro Gempur tadi ya, Putra Krakatau ya. Itu pakai ini ya, pakai metode survei. Ya, ini yang biasa kita lakukan ya. Kalau dulu membuat kuesioner ya. Nah, sekarang membuat Google Form dalam bentuknya tidak kuesioner tapi Google Form ya, semua nanti ditulis di situ sehingga ini nanti akan efisien, tinggal menanyakan saja kepada, karena sensus ya, jadi nggak ada masalah, kita nggak menanya-nanyain berapa sampel yang diambil, berapa tingkat kepercayaan yang, kalau Anda nanti penelitiannya survei kan mesti ditanya gitu kalau ujian, tapi kalau ini sensus ya sudah semua ditanya. Semua PKL menjadi objek, PKL malam, PKL siang ditanya, terus kemudian nanti, nah ini yang menarik adalah apa nanti pertanyaannya, sampai kepada yang terakhir tadi adalah tentang strategi adaptasi atau strategi livelihood-nya seperti apa ketika menghadapi pandemi PKL-PKL. Saya kira ini juga menarik untuk nanti diberikan kepada UGM ya, jadi Anda sensus, sudah jelas ya, sensus ada pertanyaan, hanya pertanyaan itu namanya variabel, nanti Anda detailkan nanti di proposal. Dan yang terakhir penelitian data sekunder, nah, ini lengkap nih hari ini. Saya kira kan penelitian di PW ya sekitar itulah ya. Nah, mau kualitatif, kemudian kuantitatif kuesioner, dan satunya lagi adalah tadi Mbak Wardah tadi memakai data sekunder. Datanya ada data dari Indeks Desa Mandiri yang terus diupdate. Terakhir mungkin tahun 2020 ini akan ada keluar ya. Terus kemudian satunya lagi adalah data PODES. Nah ini dua data ini juga sudah ada, sudah tersedia. Meskipun tidak, kalau PODES tidak yang terbaru ya, tapi biasanya 2 tahun itu nggak ada perbedaan yang signifikan. Jadi saya punya yang data 2018 masih bisa dipakai. Nah saya kira ini sudah tersedia datanya, tinggal nanti ngolahnya saja ya. Mulai sekarang sudah bisa diinput. Ya saya kira ini catatan saya, semoga ini menjadi apa ya, lancar di dalam prosesnya. Kalau dilihat dari Anda presentasi tadi, terlihat bahwa Anda paham terhadap apa yang Anda lakukan. Nah yang sulit itu biasanya, yang penting itu yang penting, tapi kadang-kadang kalau kita nanti nulis proposalnya itu seringkali enggak gatuk gitu istilah bahasa Jawa. Makanya ini agenda bagi keempat teman ini adalah agenda bagaimana itu Anda wujudkan dalam penulisan proposal yang baik ya. Kalau intinya sudah Anda jelaskan tadi, dan menurut saya intinya sudah kena, hanya nanti nulis proposalnya seperti apa. Ya, saya kira itu catatan saya. Ada pertanyaan masih saya tunggu dari teman-teman yang hadir di sini. Kalau tidak ada, akan saya berikan waktu 2 menit, ya 2 menit atau 1 menit lah bagi teman-teman 4 orang ini untuk apa ya, memberikan simpulan gitulah ya, simpulan secara singkat. Ya, silakan. Akan saya mulai dari Mas Hiro ya. Saya balik dari belakang. Kira-kira statement apa yang terakhir ini saya berikan dalam waktu 1 menit ini kepada Anda. Silakan Mas Hiro. Halo tes. Hiro. Halo Pak Lutfi, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan.
Ya, kalau untuk closing statement dari saya rasa membahas dari Pak Lutfi tadi katakan masih perlu mengembangkan untuk variabel-variabelnya Pak, pengembangan variabel milik saya. Kemudian untuk sensusnya itu yang keseluruhan untuk di data. Oke, cukup. Ya Pak. Silakan kemudian Iza. Ya Pak. Ya, silakan. Baik, untuk terkait dengan penelitian yang akan saya laksanakan ini, perlu diketahui bersama bahwa memang konflik itu sering terjadi di masyarakat, terlebih lagi jika ada Oh, hilang suaranya. Bagaimana teman-teman? Devi? S? Ini Iza udah masuk lagi Pak Lutfi. Ya. Tiba-tiba hilang kayak gitu ya. Siap? Nah, ini juga pengalaman nanti buat teman-teman semua kalau kompre ya, untuk disiapkan. Dia nggak bisa connect ini masih. Coba kamu aja dulu Dev. Baik Pak Lutfi. Jadi kalau closing statement dari saya sendiri, semoga nanti setelah selesai penelitian ini, seperti yang saya harapkan tadi, juga seperti yang diharapkan penelitian-penelitian sebelumnya, kedepannya dari Pemkab Sleman sendiri bisa segera menerbitkan perda tentang LP2B sendiri untuk Kabupaten Sleman, sehingga dapat menjadi salah satu kebijakan yang dapat mengendalikan alih guna lahan pertanian di Kabupaten Sleman seperti itu Pak, karena nanti akan dianalisis hambatan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Seperti itu Pak Lutfi kalau dari saya. Oke, makasih. Mbak Wardah? Iya Pak, apakah suara saya sudah masuk Pak? Sudah. Iya. Kalau closing statement dari saya, pertama saya bersyukur pada bisa sampai tahap ini, di mana dengan penelitian ini bisa semakin terasa gitu ya kontribusi kami sebagai mahasiswa untuk kembali gitu ya, terutama ke daerah masing-masing untuk membangun daerah masing-masing gitu. Harapannya pun ya sama gitu dengan teman-teman yang melakukan penelitian gitu untuk memperbaiki gitu, untuk membangun wilayahnya masing-masing. Terutama untuk penelitian saya juga punya harapan besar gitu untuk memperbaiki dan membangun kembali wilayah Kabupaten Kebumen agar semakin maju gitu, mengingat kondisi sekarang memang Kabupaten Kebumen masih masuk peringkat 3 gitu dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah gitu. Mungkin itu Pak closing statement dari saya. Terima kasih. Oke, makasih. Silakan ya. Bisa? Cek. Ya, cek masuk. Ya, cek masuk, silakan. Wah, kok putus-putus mic-mu? cek sekarang lancar Pak. Oh ya, silakan. Oke, saya pindah ke handphone kayak ini. Karena masyarakat itu bahan korban dari dan ada di situ.
untuk sebenarnya batas-batas mana sih yang sebenarnya itu menjadi konflik, dan dengan adanya mungkin nanti bisa integrasi dengan dinas ATR BPN setempat di Kabupaten Kebumen, mungkin desa. Terima kasih Pak Lutfi. Oke, ya, makasih Mas ya. Oke teman-teman semuanya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada 4 presenter yang bisa mengisi acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi ini adalah ya bagian dari kita latihan untuk menyuarakan apa yang akan menjadi penelitian kita. Yang kedua juga latihan nanti kalau mau kompre, terus kemudian kita juga bisa memberikan catatan-catatan dan masukan-masukan supaya Anda bisa menyempurnakan dan paham betul terhadap apa yang akan Anda lakukan nantinya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman yang meskipun tidak menjadi bagian dari Lingkar 10 ini bisa hadir pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Sekali lagi kita mengumumkan juga kepada teman-teman, silakan kalau misalnya mau bergabung tinggal mendaftar saja pada Mbak Devi atau Mas Iza untuk kita juga bisa mendiskusikannya tentang terkait dengan skripsi saudara. Kita masih punya 1 agenda tersisa besok ya. Kalau berkenan hadir, silahkan gabung juga lagi untuk saling sharing. Syukur bisa disiapkan catatan dan masukannya. Demikian, sekali lagi tugas selanjutnya bagi Anda semuanya, khususnya 2017 adalah menyempurnakan apa yang sudah Anda sampaikan tadi ke dalam bentuk tulisan proposal penelitian. Ya. Tetapi yang paling mendasar memang saya ingin mengawal bahwa apa yang akan Anda lakukan, kita yakinkan bahwa Anda paham terhadap apa yang akan Anda jalankan. Dan alhamdulillah dari 4 ini menurut saya sudah baik dan tinggal meneruskannya ke penulisan proposal yang lebih baik. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sekali lagi ini niat tulus kita semuanya, nggak peduli ini malam minggu ya, tapi kita tetap bisa hadir di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi applause untuk 4 penyaji pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke siapa, Devi atau Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Karena Iza mengalami masalah di mic-nya, saya ambil alih acara malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Lutfi yang telah berkenan menjadi moderator pada malam hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan baik lainnya, di pertemuan-pertemuan baik lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin keluar ya. Oke, Pak. Baik, Pak Lutfi, terima kasih. Sama-sama. Selamat malam.